Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumirat. Di video tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sih kita memposting produk kita di toko online kita dengan menggunakan template web grosir, yaitu template dari Themes ID ya. Oke, yang pertama silakan kunjungi nama web teman-teman. Misalkan saya mau posting di salah satu produk yang web yang ini ya. Nah, di sini teman-teman masukin nama web teman-teman, terus pakai slash wp-admin ya, seperti itu ya. Ada web adminnya ini, lalu enter. Oke, maka akan ada tampilan halaman loginnya ya. Di sini bisa teman-teman masukkan nama pengguna atau emailnya. Biasa saya username-nya, terus sandinya. Nah, jika sudah, langsung masuk. Oh, maaf, salah. Ini tampilan dashboard dari Themes ID ya, yang template-nya web grosir. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan salah satu produk. Bisa dari sini, klik dari sini di post, atau klik sini baru ya, atau di bagian samping kiri juga ada di sini post semua, tambah baru, kategori. Nah, untuk pertama kalinya untuk post produk, teman-teman bisa klik tambah baru ya, klik tambah baru. Oke, di sini teman-teman bisa memasukkan judul dari produk yang teman-teman mau jual. Misalkan saya di sini mau jualnya ini ya, aku undangan saham. Tuh, ini ya. Nah, ini wajib. Sini kita masukkan gambarnya, produknya, yaitu klik sini tambah media. Ini pustaka media, ini artinya yang udah pernah diupload sebelumnya. Nah, jika baru yang belum ada di sini, bisa teman-teman klik bagian untuk berkas, lalu di sini pilih berkas. So, teman-teman bisa masuk. Oke, saya ambil di di sini aja deh. Saya ambil kartu undangan yang misalkan kartu undangannya ini, gitu ya. Oke, tunggu sampai gambar ini muncul. Nah, jika udah muncul, di sini ada judul ini diusahakan sesuai dengan nama produknya tadi, misalkan undangan. Oke, kita upload aja sini ini semua ya, salin, masukkan di sini, guys. Ini deskripsinya lagi, misalkan menerima saat pembuatan atau yang
teman-teman ya. Jika sudah, ini juga keterangannya boleh diisi. Undangan. Ini. Terus jika sudah, ini kataannya di tengah. Tautan tidak ada ukurannya, bisa pilih ya. Ada miniatur, tapi yang biasa saya pakai yang senang lumayan. Jika sudah, ini sudah checklist, tinggal klik sisipkan ke dalam pos. Tunggu. Nah, ini juga udah. Teman-teman bisa menambahkan deskripsi ya. Sini misalkan deskripsi misalkan menerima jasa ini bisa teman-teman menjelaskan sedikit dari produk teman-teman ya, misalkan kalau misalkan di kartu undangan ini keterangan yang kira-kira orang bisa paham dengan produk yang teman-teman jual, kan minimal pembelian 1000 piece gitu ya, ini aja kan halnya misalkan jelaskan aja teman-teman sesuai dengan produk teman-teman. Terus apalagi ya, saya kurang tahu tentang kartu undangan ya pokoknya ini bagian ini adalah untuk mengisi deskripsi atau penjelasan dari salah satu produk yang teman-teman post nantinya. Oke, sini bisa isi lagi deskripsi panjangnya, bla 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 ya, itu ya penjelasannya. Nah, sudah. Di sini ada beberapa pilihan. Di bagian kanan ini coba dilihat, ini adalah bagian kategori ya. Ini jenisnya misalkan kartu undangan termasuk ke undangan yang apa, misalkan apakah termasuk souvenir kah, atau misalkan card invitation, apa undangan dari cover atau undangan persenhan. Jadi ini misalkan saya masukinnya ke undangan yang bagian hardcover ya, klik aja di sini hardcover, undangan nanti kategorinya. Oke, jika sudah, misalkan ini di bagian tag ini adalah kata kunci ya, kata kunci yang nantinya produk kita makin gampang atau mudah dicari di Google. Jadi si Google ini mendeteksi produk teman-teman yang akan dipostkan nantinya. Jadi ini akan lebih mempermudah teman-teman lebih gampang lebih gampang dicari di Google gitu ya. Misalkan tagnya bisa jadi teman-teman kartu undangan, jangan buka bisa setelah itu pakai koma ya, spasi misalkan jasa terus koma lagi misalkan ya, kita bisa teman-teman pilih yang saya sudah ada di sini. Bisa ini baru ya, saya ambil contoh 3, bisa sampai 10 ya di sini isinya. Setiap kata kunci tagnya itu dipisahkan dengan koma lalu spasi. Jika sudah, klik tambahkan saja. Ini di sini sudah ada ya 3. Terus di bagian gambar ini bisa diisi dengan gambar yang tadi yang udah kita upload. Tinggal langsung masukin aja. Nah, muncul. Terus di bagian ini ada bawaan dari template-nya ya. Jadi teman-teman bisa mengisi beberapa fitur yang ada di sini. Ini juga ada, ini bagian all-in-one pixel itu
kegunaannya untuk show ya. Ini sebenarnya bukan bawaan dari template-nya itu sendiri, tapi ini hasil dari install ya, install plugin ini untuk memudahkan kita produk kita di pencarian Google ya. Ini adalah fitur tambahan saja, nanti kita jelaskan, nanti kita isi. Nah, termasuk ini juga bahwa instalannya, hasil instalan bukan bawaan dari Template. Mungkin setiap yang template teman-teman install itu akan berbeda tampilannya, kecuali yang ini tetap akan ada ini, kecuali yang ini sebenarnya sebelumnya tidak ada, kecuali udah diinstal ini juga tidak ada. Oke, nanti saya akan isi yang ini dulu, yang bagian terpenting dulu. Bagian general ini ada pilihan kolom centang jika produk ini habis. Nah, kecuali jika teman-teman menjual salah satu produk, biasanya kita ada kehabisan stoknya, ada stoknya gitu kan. Nah, kalau misalkan ini produknya masih ada, ini dibiarkan saja, artinya produk ini masih ready, masih ada ya. Tapi jika teman-teman produk ini udah habis, bisa ditandai ini sebagai produk ini habis gitu ya. Misalkan itu teman-teman bisa dipelajari, ini ada keterangannya kok. Terus produk dropshipping. Produk dropshipping itu artinya bukan produk kita, tapi produk orang lain yang kita jual di website kita sendiri. Nah, jika produk ini dropship, teman-teman bisa mencentangnya. Nah, jika bukan produk dropship, yaitu produk teman-teman sendiri, biarkan saja kosong. Nah, di sini ini bagian stok barangnya itu ready atau kosong. Akan dikasih keterangan jelas sesuai teman-teman ya. Sekarang saya kasihnya pre-order, saya kasih keterangan gitu ya. Ini produknya misalkan kartu undangan KUV gitu, bebas kok, sesuai yang teman-teman inginkan aja. Terus ini labelnya, ini ada sale, ada seller, ada new, limited, saya kasih new aja ya. Karena ini model baru, saya anggap ini adalah kartu model baru gitu ya. Oke, jika sudah, ini harganya misalkan harga undangannya akan 5.000, terus harga diskonnya menjadi misalkan nanti ini harga setelah diskon ya, berarti diskonnya 1.000 ya. Ini nantinya ini harga akan dicoret, jadi harga coret otomatis seperti itu. Nah, terus berat barangnya ini misalkan kira-kira berapa gitu, 1 kilo kah atau 5 gram kah. Misalkan saya anggap barangnya itu, karena tadi di atas minimalnya adalah dikasih keterangan di sini pembelian 1.000, misalkan saya anggap 1.000 ini beratnya 1 kilo, saya anggap aja 1 kilo ya. Kalau misalkan setengah kilo ya 0,5, saya anggap 1 kilo. Kilo ini per 1.000 piece ya. Oke, ya sudah. Ini bagian pilihan. Bagian pilihan ini tampilkan pilihan produk centang jika Anda ingin menampilkan pilihan. Nah, biasanya kalau produk kita pakaian, baju biasanya itu ada ukuran ya, atau ukurannya. Misalkan di sini ukuran baju, misalkan karena ini produknya undangan, jadi nggak ada ukurannya. Saya rasa ini saya anggap ini produknya baju. Kalau pilihan pertama itu biasanya ukurannya ukuran M, kan ukuran M itu harganya biasa sih, harganya M biasa harganya misalkan 1.000. Nah, ada lagi kan pilihan yang lainnya, misalkan ukuran L ya. Ukuran L itu biasanya dan L itu lebih besar atau lebih kecil ya. Saya anggap L itu lebih kecil ya, misalkan harganya 15.000. Nah, itu dan ini selanjutnya dan sampai 7 pilihan ya. Nah, seperti itu. Nah, kita tes dulu deh, misalkan ini bagaimana sih tampilannya.
atau enggak di sini aja deh, bagian hijau. Seperti ini ya, ini produknya. Terus di sini ada penjelasan singkatnya, di sini penjelasannya, ya kan? Misalkan penjelasan ini nyampe 300 kata ya, itu lebih bagus ya untuk memudahkan pencarian kita di Google. Nah ini yang tag-tag tadi, jasa buat pernikahan, kartu undangan, ya kan? Yang tag ini nih. Ini yang tag ini, terus bagian lagi kategorinya, itu kategorinya biasa dimasukin ke kartu undangan nih. Undangan nih kategori undangan, cover gitu ya. Ini saya stoknya pre-order kan, ini kan pre-order kan, bukan stok, ready stock gitu. Terus ini kodenya, terus baru dilihat versi 0. Nanti setiap ada pengunjung nih, pengunjungnya kelihatan nih, misalnya ada pengunjungnya 1000 pengunjung, di sini kelihatan 1000 kali gitu. Ini beratnya 1 kilo, ini harganya, ini harga setelah didiskon, yaitu harga 4.000. Ini harga sebelumnya kan, harga sebelumnya itu yang ini tadi di mana, bagian general ya, bagian general ini harga 5.000, harga produk, harga diskon 4.000, artinya ada pengurangan 1.000 ya, atau 20%, seperti itu. Nah di sini biasanya kalau ada pilihan, nanti akan ada tampilan pilihan ukuran M, ukuran L gitu ya. Nah, beli aja langsung. Oke, kita balik lagi ke dashboard. Di sini tadi ada tambahan di label, bisa dikasih ya, kita belum pernah pakai yang label ini. Dan sini info tambahan ini misalnya keterangan dari produknya, info tambahannya apa gitu, saya isi di sini ya. Sini. Ya, ada tambahan aja. Terus di bagian volumetrik ini ada biasanya ukuran bentuk barangnya itu agak gede gitu loh. Misalkan kayak kita menjual apa ya, misalnya lemari. Kan jual lemari itu kan ada namanya tinggi, panjang, sama lebar. Nah itulah yang menjadi ukurannya. Biasanya itu adalah menentukan juga gitu loh harga berat barangnya. Di sini misalkan kalau termasuk bisa dicentang kan, berat volumetrik centang jika produk ini menggunakan berat volumetrik. Dan jika tidak ada, ini dibiarkan aja kosong. Misalkan pakai berat volumetrik, misalkan kita jual lemari, misalkan kita isi aja panjangnya berapa, misalkan panjangnya 1 meter gitu kan, terus lebarnya berapa, lebarnya 50, tingginya berapa kan, intinya saya anggap 1 meter terus ya, meter deh kan. Nantinya di bagian keterangan sini nih, ini ada keterangannya volumetrik itu misalkan berapa kali berapa, nanti dikali volume gitu ya, seperti itu. Terus saya anggap tidak ada bagian ini bagian yang bawaannya gitu loh, bawaan dari si template-nya. Nah di sini karena saya udah menginstalnya, biasanya install ini adalah wajib, nah, termasuk ini juga. Kenapa ini harus dipasang? Ini untuk memudahkan kita pencarian produk kita di Google. Ketika orang-orang mencari produk kita misalkan di Google, jual souvenir unik di Cianjur, jual souvenir unik di Jakarta. Nah inilah fungsinya kenapa kita harus menginstal ini dan mengisinya. Misalkan saya kasih contoh di sini, ketika orang masuk ke Google, saya mencari produk apa ya,
saya kasih contoh yang ini aja. Nih, ini bagian title. Ini bagian title itu seperti kalau kita mengisi bagian bagian ini ya, ini bagian titelnya. Ini di sini seperti ini. Terus ada di sini bagian linknya, link ada kata undangan ya. Nah, ini bagian yang ini. Ada deskripsi itu bagian yang ini. Nah, kenapa kita ada tiga apa ya? Ada tiga utamaan yang harus kita isi. Misalnya dari title, terus dari linknya, terus dari deskripsinya. Ini masing-masing memiliki kata kunci. Misalkan kata undangannya, ini ada kata undangan, carinya ya. Ada kata undangan, ada kata cianjur. Di sini ada kata undangan juga, terus di sini ada kata cianjur juga. Di sini bagian deskripsinya ada kata undangan juga. Ini muncul, ya kan? Ini ada cianjurnya juga. Di bagian link ini juga ada kata undangannya. Nah, kenapa kita wajib mengisi bagian SEO ini? Yaitu untuk tadi itu, utama supaya produk kita makin gampang dicari di Google, gitu ya. Utamanya seperti itu. Ini bagian teknik dari SEO, Engine Optimization. Di sini bisa isi sesuai dengan nama produk teman-teman. Seperti ini. Ini bisa diedit kok. Bisa diedit, misalkan bisa ditambahin atau biarkan saja. Kalau biarkan saja, itu artinya ya tampilan seperti ini. Misalkan saya isi jual, jangan boleh dasar teman-teman bisa pasang font yang orang sudah di depan tuh ya, tuh ya. Ini seperti ini, karena ini jangan sampai warna kuning ya. Kalau misalkan ada kuning, misalkan saya kasih lewat nih. Nah, kalau ada kuning gini, artinya ini nanti akan potong seperti ini. Jadi yang ditampil itu seperti potong seperti mana ya? Ada yang potong nih seperti ini. Ini kepotong karena melebihi ini. Tapi nggak apa-apa sih, nggak diisi nggak lebih juga. Ini lebih enak aja dibacanya gitu. Jadi kalau dibaca seperti ini, banget gitu loh, seperti ini ya. Ini ya, seperti ini. Seperti pernikahan saya di Jawa Barat. Seperti pernikahan, kan lebih enak dibaca. Ini deskripsinya. Oke, saya kasih isi aja. Terus di sini bagian kelas lagi biar aja. Ini deskripsinya itu sesuaikan dengan produk kita ya. Jangan melenceng gitu, jangan di luar produk yang kita jual. Makanya di sini juga perlu diisi deskripsi sesuai dengan nama produk teman-teman. Nah, itu. Di sini kita isi lagi misalkan di kanan ya kanan kita bisa dalam 2 jam misalkan ya. Ya di gitu ya. Oke, sudah. Nih, misalkan di sini kan ada, ini kan yang di produk yang dijualnya itu kan kartu undangan ya. Jadi di sini juga kita pasang kartu undangan. Terus di bawah juga di sini ada kartu undangan. Jadi inilah kata kunci yang akan kita bidik gitu loh, kan? Ini
Jadi ketika ada orang mencari kartu undangan di sini, nah kalau kita beruntung dan kita bagus, ini kartu undangan ini akan muncul juga sama seperti halnya seperti ini kan. Misalkan udah masuk ya, banyak kali udah masuk dia. Nih kita masuk ya, seperti ini. Kartu undangan seperti ini kelewat nih tuh. Galeri juga, ada kata undangan, di sini ada undangan, di sini ada kata undangan juga, kan? Oke, seperti itu contohnya. Seperti itu juga sudah. Nah, ini kan bagiannya ini ya. Ini bagian sharing, ini bisa teman-teman isi juga. Ini bagian Facebook, ketika teman-teman dikaitkan linknya otomatis ke Facebook, ini teman-teman bisa otomatis gitu loh, share setiap teman-teman ngepost atau membagikan juga. Nanti tampilannya akan seperti ini tuh. Kita ambil aja dari sini contohnya, copy ya, atau di blog, Ctrl C atau disalin, kita masukin aja ke sini, ya kan? Itu tempelnya itu bagian deskripsinya, kita ambil lagi dari sini. Lagi di sini bagian gambar lagi ya, kayak gini lagi masukin. Udah ya sudah, kita isi bagian yang ini. Nah, jika teman-teman males kok lama banget gitu ya bikin statusnya, bikin post produknya gitu, harus isi ini. Nah, itulah kita lebih baik capek di pertama tapi kita hasilnya ada hasilnya gitu loh, daripada kita buru-buru tapi nggak ada hasilnya, ya percuma gitu loh. Mendingan kita pelan-pelan aja isi di sini, santai, supaya kita nih lebih gampang gitu loh dalam mempromosikannya. Kita nggak perlu takut promosi karena kita udah diisi di sini di awal. Jadi kita juga akan mempermudah produk kita makin mudah dicari di Google gitu, seperti itu. Dan Google pun itu sangat senang sekali jika kita mengisi seperti ini. Bagian ini juga kita bisa diisi lagi. Ini tinggal copy aja pasti dari atas, dari sini. Aja di sini kan. Terus deskripsinya kalian muncul lagi di sini gitu. Ini juga ada keterangannya ya, karakter motion engine use a maximum of. Jadi di sini tidak boleh lebih dari 160 kata ya, lebih pun nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman lebih enak aja kayak tampilan tadi kan. Nah, ini lebih seneng pas gitu loh, atau kurang dari 160 juga apa-apa. Terus deskripsi di sini ini biarkan saja di sini lagi ya. Dari sini aja, ini juga udah cukup ya, udah mulai cukup karena ini juga ada diisi dari atasnya. Oke, jika sudah kita seleksi lagi, cek lagi bagian default, biarkan saja. Ini teks sudah. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin lagi, misalkan antar aja langsung bertambah. Nah, jika sudah, klik juga sudah. Ini tampilannya sama seperti kita menulis di Microsoft Word ya, misalkan ada ini bold, ada miring, ada cetak garis tengah, seperti itu ya. Ini bagian paragrafnya, misalkan bagian paragrafnya nanti bisa dikerasain ya, nanti itu bagian teknik SEO juga kita ajarin. Oke, jika sudah, oh ya, ini jangan lupa ya sebelum kita posting tadi, ini bagiannya yang diklik itu bagian visual ya.
bagian visual, bukan bagian teks. Kalau teks yang hanya akan kodenya saja seperti ini. Jadi usahakan teman-teman klik di bagian ini, bagian visual ya. Nih, seperti ini. Ini juga dulu udah, di bagian link udah. Jika sudah, tinggal langsung kita tinjau terlebih dahulu. Lihat hasilnya. Oke, tampilannya seperti itu ya. Jika sudah, saya akan save. Saya akan terbitkan. Oke, di sini akan ada keterangan tulisan diterbitkan. Ini artinya berhasil ya. Kita coba aja langsung diklik di sini. Agak lemot jaringannya. Lihat tulisannya, lihat hasil aslinya. Nah, seperti ini. Ini hasilnya udah. Ya kan? Seperti ini. Udah. Kamu beli. Nah, di bagian sini ini bisa masuk ke keranjang atau kita dialihkan ke cara order gitu ya. Misalkan nanti saya akan jelaskan gimana caranya. Jadi supaya pas orang beli tekan tombol beli sekarang, nanti diarahin ke cara order gitu ya, atau how to order gitu ya. Nanti di sini dikasih keterangan cara ordernya bagaimana. Oke, videonya sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga jualan teman-teman juga makin laris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.